Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rayhan Fatirza Firdaus di mata kuliah karakterisasi senyawa anorganik. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara penentuan band gap dari data hasil karakterisasi dengan spektrofotometri UV DRS. Nah, jadi band gap energi ini adalah celah energi antara pita valensi dan pita konduksi gitu ya. Dan band gap juga merupakan kumpulan pita yang saling bertindih membentuk suatu pita energi. Nah, uh, band gap suatu bahan itu berbeda-beda seperti pada halnya semikonduktor yang memiliki band gap yang dapat dipengaruhi oleh suhu. Di mana ketika suhunya 0 derajat Celcius, semikonduktor akan bersifat sebagai isolator, dan sedangkan ketika suhunya berada pada suhu ruang akan memiliki sifat sebagai konduktor gitu ya. Nah, penentuan band gap energi juga penting untuk mengetahui sifat-sifat dari suatu material. Nah, umumnya semikonduktor gitu ya. Nah, beberapa sifat yang dapat diketahui diantaranya yaitu yang pertama ada konduksi listrik. Nah, itu dimana ketika band gapnya itu besar, menunjukkan bahwa si material itu bertindak sebagai isolator, dan sementara band gap kecil menunjukkan material tersebut merupakan sebagai konduktor. Nah, mungkin itu ya salah satu dari sifatnya. Kemudian ada suhu ini, semakin besar band gap, maka akan memberikan stabilitas suhu yang lebih besar gitu. Dan sementara band gap yang lebih kecil akan memberikan stabilitas suhu yang lebih kecil juga gitu. Nah, penentuan band gap ini juga dapat ditentukan dengan instrumen spektroskopi UV-DRS. Nah, mungkin kita langsung aja untuk menentukan terlebih dahulu band gap dengan fungsi dari Kubel-Kamungs. Jadi data DRS yang telah kita dapatkan ini nanti kita akan pindahkan terlebih dahulu dalam origin. Langsung aja kita pindahkan, kita blok aja, kita copy, kita ke aplikasi origin. Nah, ini data yang tadi. Nah, ini yang perlu kita cari untuk nanti bakal kita plotkan gitu antara si EHV ini dengan si FRHV kuadrat ini. Nah, mungkin langsung aja si si wavelength ini kan data dari awal tadi kan, itu merupakan panjang gelombang cahaya dalam satuan nanometer atau hasil pengukuran dari si UV DRS-nya. Nah, kemudian ada reflektansinya, ini dalam bentuk persen, merupakan persen reflektansi dari permukaan sampel. Nah, semakin tinggi nilai reflektansi ini, akan semakin banyak cahaya yang dipantulkan gitu. Kemudian EHV ini ada energi foton atau dalam satuan EV yang dihitung dari panjang gelombang menggunakan rumus ini nih, 1240 nanti dibagi sama si wavelength-nya. Nah, kemudian ada R, yaitu rasio reflektansi dalam bentuk desimal gitu, dimana nanti si reflektansi ini dibagi 100. Nah, kemudian K ini dihitung sebagai 1 dikurang R, yang merupakan bagian dari transformasi si Kubel-Kamungnya. Dan S-nya ini dihitung sebagai 2 dikali K ini yang tadi, yang merupakan salah satu konstanta dari model Kubel-Kamung. Nah, terus ini yang FR ini merupakan fungsi Kubel-Kamung yang digunakan untuk mengkonversi si reflektansi menjadi nilai yang proporsional terhadap koefisien absorbansi. Kemudian ada yang ini yang bakal kita pakai nanti, yang merupakan hasil perkalian fungsi Kubel-Kamung dan energi HV ini atau fotonnya
Nah, nanti grafik yang diplotkan dua ini kita akan menentukan si band gapnya. Nah, langsung aja ya. Langsung aja kita uh, masukin rumusnya. Caranya kayak gini, klik kanan, langsung set kolom, langsung aja 1240 dibagi dengan kolom A. Langsung oke aja. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Langsung aja yang ke selanjutnya itu yang R-nya. Yang R-nya itu kita langsung sama kayak tadi, klik kanan, set column values, langsung aja call B dibagi 100. Oke aja langsung. Nah, ini akan dapat segini ini. Langsung ini juga kita langsung masukin aja rumusnya. Set column values lagi, dalam kurung 1 dikurang kolom D. Kalau itu kolom ya, call D dipangkatkan 2. Oke, langsung aja selanjutnya ini kita masukin lagi rumusnya. 2 dikali kolom D. Nah, kemudian langsung aja lagi selanjutnya, ini rumusnya kolom E dibagi kolom F. Nah, kemudian di sini yang terakhir itu rumusnya kolom G dikali dengan kolom C pangkat 2. Pangkat 2. Nah, ini udah semua. Nah, jangan lupa yang EHV ini kalau nantinya masih dalam sumbu Y, jadi diubah aja lah dengan cara klik kanan ini, klik kanan. Nah, set as-nya sebagai X ya, pastiin. Nah, dimana nanti si energi foton ini sebagai sumbu X dan si FRHV kuadrat ini sebagai sumbu Y-nya. Langsung aja kita plotkan. Nah, kita plot langsung ke line. Nah, dari untuk buat nentuin si pitanya, langsung aja gini kita nolin dulu yang sumbu X-nya. Yang vertikalnya ya, kita nolin scale-nya. Nanti akan seperti ini. Kemudian kita tarik garis yang menurut teman-teman itu kelihatan linearnya. Nah, kalau aku kita tarik garis dari sini aja. Bentar. Kita pakai yang ini. Kita tarik dari sini aja. Nah, tariknya sampai bawah sini ya biar nanti kelihatan asik. Langsung nanti kita screen reader. Nah, jadi ini nilai pita band gap yang diperoleh yaitu sebesar 2,98. Nah, untuk
ini ya, ketika kalian nanti screen readernya, usahain untuk mendekati nol gitu ya, supaya lebih bagus gitu hasilnya. Nah, ini udah cukup bagus. eh, jadi didapat atau diperoleh eh, pita band gap sebesar 2,98. Nah, pita band gap ini tiap orangnya itu beda-beda, bakal beda-beda gitu ya. Karena emang pas ngeplot garis linear juga emang apa, sepenglihatan masing-masing gitu ya. Nanti akan datanya juga akan masing-masing juga gitu, nggak akan bener-bener template harus segini gitu. Oke, mungkin sekian eh, materi kali ini untuk penentuan band gap dari UVDRS. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.